Bab 3292. Mengubah gaya. Siapa yang bakal datang saat ini? Ruang waktu retak, seorang gadis berjalan keluar. Gadis ini adalah Kuila. Mili awalnya sedikit terpana saat lihat Kuila. Dia nggak menduga kalau Kuila yang akan datang. Kuila menatap Mile sambil mengedipkan mata. Aku nggak diterima. Kalau gitu aku pergi saja. Mile segera berbicara. Mana mungkin. Terima. Tentu terima. Kuila senyum ceria sambil berbicara. Kekuatanmu sudah meningkat pesat. Mile menganggukkan kepala. Benar. Saat bicara, dia menatap pendeta di kejauhan. Mereka nggak ada etika seni bela diri. Kuila memandang pendeta, dan detik ini, ekspresi pendeta juga tampak serius. Kuila langsung ambil pedang biru gaib dari tangan Mile. Dia menatap pendeta, kamu sangat pintar berkelahi, kan? Selesai bicara, dia mengangkat tangan menebas pedang. Engah. Sinar pedang melintasi arena. Pendeta langsung menyipitkan matanya. Dia meninju dengan keras dan seberkas sinar emas menyembur keluar. Boom! Sinar emas sesaat hancur dan pendeta terhempas sejauh 10.000 meter. Engah! Saat berhenti, pendeta menyembur seteguk esensi darah. Detik ini, armor emas di tubuhnya sudah retak. Dan saat ini, Kuila menghunus pedang lagi. Ledakan! Pendeta sesaat terguncang mundur 10.000 meter. Ledakan. Saat henti, seberkas sinar emas di tubuh pendeta meledak. Dan tubuh fisiknya juga ikut meledak. Lihat adegan ini, ekspresi para master klan dewa di arena jadi semakin serius dari sebelumnya. Ketua klan dewa Taichu yang memimpin, juga tampak seperti nggak bisa mempercayai ini. Detik ini, pendeta langsung buka tangan kanan dan seberkas sinar emas langsung mendarat dari langit dan masuk ke dalam tangannya. Di waktu bersamaan, Kuila menghunus pedang lagi. Pendeta langsung menyipitkan matanya, mengerahkan seluruh kekuatan untuk meninju ke depan. Ledakan. Saat berkas sinar emas menyembur keluar, pendeta sesaat mundur 10.000 meter lagi. Dan kali ini dia langsung mundur ke pohon Dewa Taichu. Gak cuman itu, roh jiwanya juga menjadi ilusi. Sesudah berhenti, pendeta menatap Kuila dengan ekspresi gak percaya, kamu. Sosok Kuila bergetar, sesaat berubah jadi sinar pedang dan hilang di tempat. Detik ini, pohon Dewa Taichu langsung menyembur sinar emas ke arah Kuila. Pohon Dewa Taichu sudah bertindak. Lihat adegan ini, ekspresi Mile langsung jadi serius. Detik ini, Kuila langsung menebas sinar emas dengan pedang. Ledakan. Sinar emas meledak di langit seperti kembang api, terang benderang. Detik ini, Kuila bergegas ke depan pohon Dewa Taichu. Di bawah tatapan mata semua orang, dia menebas pohon Dewa Taichu dengan pedang. Di detik ini, tinju emas langsung melejit ke langit dari dalam pohon Dewa Taichu, menyambut pedang Kuila yang mengerikan itu. Ledakan. Saat tinju dan pedang bertemu, seluruh ruang waktu 0 derajat retak terbuka. Di bawah, ekspresi Mile tampak luar biasa serius. Karena tinju ini sepenuhnya menghadang pedang Kuila. Detik ini, Kuila langsung meletakkan jari tangan kirinya di atas bilah pedang biru gaib, dan detik berikut, dua jarinya langsung meluncur ke bawah bilah pedang. Ledakan. Seberkas sinar pedang sesaat meledak, tinju emas hancur lebur dan menyebar jadi pecahan emas memenuhi langit. Tapi detik ini, Kuila nggak menyerang lagi, dia balik ke sisi Mile. Mile melihat pohon Dewa Taichu, lalu berbicara, kenapa? Kuila berbicara dengan serius, pohon ini nggak sederhana. Mile menatap Kuila, Kuila menatap pohon Dewa Taichu, bagian dalamnya tidak sederhana. Bagian dalam. Kuila menganggukkan kepala, Lia. Aku merasakan aura dahsyat di dalamnya.
Dan saat bertarung barusan, pohon ini nggak menggunakan seluruh kekuatannya. Dengar hal ini, alis Mile berkerut. Kuila langsung memandang ketua klan Dewa Taichu yang berada nggak jauh, dia sedang menekan sesuatu. Ketua klan Dewa Taichu bimbang sesaat, lalu menganggukkan kepala. Lia. Kuila bertanya, apa yang ditekan? Ketua klan Dewa Taichu hening. Kuila memandang ketua klan Dewa Taichu, mau aku pukul kamu sampai mati. Mil. Ketua klan Dewa Taichu memandang Kuila, lalu berbicara, menekan roh dewa. Roh dewa. Kuila mengernyitkan alis, roh dewa apa? Ketua klan Dewa Taichu hening. Di detik ini, Kuila mengangkat tangan menghunus pedang. Ledakan. Ketua klan Dewa Taichu sesaat terguncang mundur 10.000 kaki, begitu berhenti, dadanya terbelah dan darah perlahan meluap. Semua orang kaget. Ketua klan Dewa Taichu menatap Kuila dengan ngeri. Kuila mengernyitkan alis, kenapa kamu bicaranya terbata-bata? Ketua klan Dewa Taichu bimbang sesaat, lalu berbicara, roh dewa, kami juga nggak tahu dari mana asal mereka. Kami cuma tahu mereka asalnya dunia nyata ilusi, lalu ingin memurnikan alam semesta ini. Pada akhirnya, dengan kerja sama klan kami dan Tuan Pena Kebenaran Agung, kami memenjarakan mereka di dalam pohon Dewa Taichu. Dengar hal ini, Mile sesaat mengernyitkan alis. Sialan. Kenapa setelah bertarung begitu lama, klan Dewa Taichu malah jadi pelindung? Ketua klan Dewa Taichu menatap Kuila, yang namanya roh dewa ini sangat dahsyat. Bahkan Tuan Pena Kebenaran Agung hampir gagal mengalahkan mereka waktu itu. Kalau pohon Dewa Taichu ini dihancurkan dan begitu mereka menerobos keluar dari dalam pohon, maka alam semesta kita bakalan lenyap. Kuila menatap pohon Dewa Taichu, ini nggak berarti kamu boleh menyerang kakakku. Di kejauhan, pendeta berbicara dengan serisu, itu juga karena kakakmu. Kuila langsung menebas pedang. Engah. Pedang biru gaib sesaat masuk ke dalam mulut pendeta, suara pendeta terhenti. Para master klan Dewa Taichu terkejut. Kuila memandang pendeta, aku sudah membiarkanmu berbicara. Raut wajah pendeta membatu. Kuila menunjuk dengan jari. Engah. Pedang biru gaib sesaat menghancurkan roh pendeta, kemudian menyerap seluruh pecahan kekuatannya. Segera hancurkan. Lihat hal ini, wajah para master klan Dewa Taichu di arena jadi sangat muram. Tapi nggak ada yang berani bertindak. Kekuatan gadis ini sangat mengerikan. Kuila langsung bawa Mile ke depan pohon Dewa Taichu. Lihat adegan ini. Wajah ketua klan Dewa Taichu dan yang lainnya sesaat langsung pucat. Kuila memandang mereka sambil berbicara, berdiri, jangan gerak. Gerak sedikit saja mati. Semua orang. Kuila bawa Mile ke depan pohon Dewa Taichu, dia memandang pohon Dewa Taichu ini, lalu kemudian bawa Mile dan jelma jadi sinar pedang masuk ke dalam pohon Dewa Taichu. Di dalam pohon Dewa Taichu, ada dunia tersendiri. Di dunia tak terbatas ini, hanya ada satu sumur dengan penutup warna merah darah. Di detik ini, Mile langsung lihat ke arah kaki, dia dengan ngeri mengetahui bahwa seluruh bumi dipenuhi dengan abjad kuno hitam misterius. Nggak cuman itu, seluruh langit juga ditutup dengan berbagai abjad kuno transparan. Di antara langit dan bumi terdapat 4 rantai besi dengan panjang 100.000 meter yang mengunci mulut sumur, dan di ujung lain rantai besi ada abjad kuno langit dan bumi ini. Lihat ini, raut wajah Mile jadi luar biasa serius. Zek-zek. Di detik ini, terdengar suara tawa aneh dari dalam sumur darah. Suara ini seperti ada daya tembus, mengguncang dunia. Kuila menatap sumur darah sambil tanya, otakmu bermasalah. Mil. Suara itu langsung berbicara, turunlah kamu. Kuila berbicara dengan tenang, kenapa kamu nggak naik?
Suara itu berbicara, turun dan lihat apakah aku nggak mencekikmu sampai mati. Kuila senyum menyeringai, nggak mau. Nggak mau, biar kamu kesal. Ekspresi milik aku. Gadis ini baru pergi ke dunia nyata ilusi sebentar saja, kenapa gayanya jadi berubah? Bersambung.